Penting banget nih untuk punya ketenangan jiwa dan pikiran. Soalnya banyak orang yang mentalnya rusak gara-gara lingkungan, temen, pacar, atau bahkan keluarga. Nah, jadi di sini Bastian Stoic bakal kasih insight yang keren banget buat kalian semua. Yuk, dengerin bareng-bareng. Kita hidup di dunia di mana smartphone membuat kita terhubung 24 jam. Tapi ironisnya, kita sering merasa semakin tidak dihargai dan terisolasi. Seolah-olah kita berteriak ke dalam ruang digital yang luas, berharap didengar dan dihargai oleh orang-orang yang kita cintai. Tapi apa yang terjadi ketika pesan kita bergema kembali tanpa jawaban? Ketika keberadaan kita dalam hidup orang lain tampak lebih sebagai kenyamanan daripada kebutuhan. Di momen-momen refleksi ini, kebijaksanaan kuno dari Stoikisme yang diajarkan oleh Marcus Aurelius menjadi cahaya penuntun. Dia mengingatkan kita bahwa nilai sejati kita berasal dari dalam. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan filosofi abadi ini dalam kehidupan sehari-hari untuk benar-benar meningkatkan nilai diri dalam hubungan kita dengan orang lain? Video ini akan memandu Anda melalui strategi praktis yang sejalan dengan Stoikisme, bukan trik atau manipulasi, untuk membangun hubungan yang otentik dan mendalam. Ingat, teman yang Anda pilih mencerminkan identitas Anda. Inti dari filosofi ini mengajarkan kita untuk menjadi tidak tergantikan, bukan dengan menjadi membutuhkan, tetapi dengan menjadi berharga. Mari kita jelajahi cara menerapkan filosofi Stoikisme ke dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan hubungan yang tidak hanya dalam tetapi juga nyata dan memuaskan. Langkah pertama untuk menguasai seni mendapatkan prioritas dalam hidup orang lain adalah menciptakan rasa kelangkaan dalam kehadiran Anda. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa bulan lebih mempesona saat tidak purnama setiap malam? Begitu juga dengan kita. Untuk lebih dihargai, praktik pertama adalah menciptakan rasa kelangkaan dalam kehadiran Anda. Ini adalah pengingat dari Stoikisme bahwa kita bukan sumber daya yang tak terbatas. Waktu dan perhatian kita seperti debu emas di era yang penuh kesibukan ini. Bayangkan ini, Anda adalah orang yang selalu mengatakan iya, selalu siap dipanggil orang lain. Apa pesan yang disampaikan? Ini seperti berteriak, saya selalu tersedia, dan itu bukan harta karun, itu toko serba ada. Sekarang, balikkan naskahnya. Jadilah seperti buku langka di perpustakaan, tersedia, tetapi tidak selalu terlihat. Biarkan orang-orang merasakan ketidakhadiran Anda. Ini bukan tentang berpura-pura sulit didapat, melainkan benar-benar menghargai waktu Anda. Marcus Aurelius, seorang nama yang identik dengan kebijaksanaan, memberi petunjuk tentang ini ketika dia mengatakan, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Di sini, dia mendorong kita untuk menghargai dari dalam sebelum mencari validasi dari luar. Praktik ini membutuhkan keseimbangan yang lembut. Ini bukan tentang menjadi dingin atau acuh tak acuh, tetapi tentang menumbuhkan rasa hormat pada diri sendiri. Ketika Anda selalu merespon panggilan, Anda menjadi pelayan bagi keinginan orang lain. Tetapi ketika Anda memilih dengan hati-hati untuk terlibat, Anda berkata, saya menghormati waktu saya, dan Anda seharusnya juga begitu. Ini bukan berarti mengabaikan orang, tetapi melibatkan diri dengan bijaksana. Ini tentang membuat Anda lebih kuat dengan tidak takut mengatakan tidak. Kehadiran dan perhatian Anda harus menjadi hadiah, bukan ekspektasi. Terapkan praktik pertama ini. Lihat diri Anda sebagai komet langka, bukan hanya bintang lain di langit malam. Waktu dan perhatian Anda berharga, gunakan dengan bijak. Ketika Anda melakukannya, Anda akan melihat perubahan. Orang-orang akan mulai menghargai kehadiran Anda lebih karena itu bukan hal yang pasti, melainkan hadiah. Inilah cara Anda mulai lebih dihargai, dengan pertama-tama menghargai diri sendiri. Hargai waktu Anda seperti harta tersembunyi. Itu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa Anda buat lebih banyak lagi. Ini ada di inti dari praktik nomor 2 dalam perjalanan kita untuk lebih dihargai melalui Stoikisme. Hindari selalu tersedia. Stoikisme bukan tentang mengatakan tidak hanya untuk kepentingannya, tetapi tentang menyelaraskan Anda dengan nilai-nilai Anda.
Bayangkan setiap hari sebagai kanvas. Anda memiliki jumlah cat terbatas, yang merupakan waktu Anda, untuk menciptakan karya seni yang merupakan hidup Anda. Apakah Anda akan membiarkan orang lain memegang kuas, atau Anda akan mengambil kendali? Melukis di tempat yang menurut Anda terbaik. Mengatakan tidak bisa menjadi tindakan penghormatan mendalam untuk hidup dan prioritas Anda sendiri. Seorang bijak stoik akan mengingatkan Anda bahwa kita adalah arsitek dari nasib kita sendiri. Ini bukan tentang egois, tetapi tentang menghormati diri sendiri. Ketika Anda menghargai waktu Anda, orang lain juga akan begitu. Mereka akan melihat bahwa iya, Anda tidak diberikan dengan mudah, dan ketika itu diberikan, itu adalah tanda komitmen sejati dan penghormatan. Ini adalah praktik keseimbangan. Ini bukan tentang membangun tembok, tetapi menetapkan batasan. Pikirkan batasan ini seperti tepi sungai. Mereka membimbing aliran waktu dan energi Anda, menjaga agar tetap terarah pada apa yang benar-benar penting. Dengan tidak selalu tersedia, Anda mengajarkan orang lain untuk menghargai momen-momen yang mereka miliki bersama Anda. Anda menjadi seperti buku langka di perpustakaan, dicari dan dihargai. Kehadiran Anda menjadi hadiah, bukan ekspektasi. Dengan cara ini, Anda hidup sesuai dengan ideal stoik, menguasai diri sendiri dengan menguasai waktu Anda. Bayangkan waktu Anda seperti permata berharga yang berkilau di tangan Anda. Setiap momen yang Anda berikan kepada orang lain adalah seperti memberikan sepotong dari permata ini. Jika Anda memberikan potongan-potongan ini kepada setiap orang yang meminta, segera Anda tidak akan memiliki apa-apa lagi untuk diri sendiri. Ini bukan berarti Anda harus menjadi orang yang tertutup, tetapi lebih kepada menjadi selektif, berinvestasi pada waktu Anda di tempat yang benar-benar penting. Lanjutkan perjalanan kita untuk menjadi lebih berharga dan menjadi prioritas bagi orang lain. Sekarang kita lanjutkan ke poin ketiga, menjaga rasa misteri. Di dunia ini, misteri berkembang dalam keheningan, seperti laba-laba yang merajut jaringnya dengan tak terlihat. Dalam hal menjadi berharga, merangkul seni misteri yang tenang adalah sebuah praktik, bukan hanya pengekangan, tetapi juga daya tarik yang kuat. Stoikisme, sebuah filosofi yang berakar dalam kebijaksanaan kuno, menyimpan kunci untuk praktik yang penuh teka-teki ini. Ini bukan tentang menyelimuti diri Anda dalam bayangan, tetapi memilih kapan untuk melangkah ke dalam cahaya. Mulailah dengan memikirkan hidup Anda seperti sebuah novel, dengan bab-bab yang terbuka secara bertahap, yang menggugah rasa penasaran pembacanya. Bagikan cerita Anda, tetapi tahan sedikit untuk menciptakan rasa ingin tahu. Bayangkan memberikan seseorang peta dengan harta tersembunyi yang ditandai, tetapi tidak memberikan jalur untuk menemukannya. Ini menciptakan perjalanan penemuan, di mana setiap interaksi membuka lapisan baru, mengungkapkan lebih banyak kedalaman dan tekstur dari siapa diri Anda. Dalam seni, berbagi secara selektif, Anda menciptakan ruang bagi orang lain untuk mendekat, bertanya-tanya, dan menghargai cerita yang perlahan terungkap. Stoikisme mengajarkan kita tentang kekuatan kompas internal kita. Dalam kata-kata yang ditiupkan melalui waktu, kita menemukan panduan seperti yang dikatakan, orang yang menguasai dirinya sendiri dan mengendalikan nafsu, keinginan, dan ketakutan lebih hebat dari seorang raja. Ini bukan tentang membangun tembok di sekitar esensi Anda, tetapi lebih tentang memilih gerbang di mana Anda membiarkan orang lain masuk. Dengan mengatur aliran pengungkapan pribadi Anda menciptakan lingkungan di mana kehadiran Anda menjadi komoditas langka yang dihargai. Ini adalah tarian antara yang diketahui dan yang tidak diketahui, di mana setiap langkah adalah pilihan yang disengaja, bukan langkah yang sembarangan. Ingat, misteri bukanlah alat untuk manipulasi, tetapi strategi untuk menghormati diri sendiri. Ini tentang mengetahui nilai Anda, dan tidak menumpahkannya seperti air ke tangan mereka, yang mungkin tidak menghargai kedalamannya. Dalam dunia yang terus berteriak tentang transparansi dan keterbukaan, memilih apa yang ingin Anda ungkapkan adalah bukti pemahaman Anda akan nilai diri. Pendekatan ini tidak hanya membuat orang lain lebih menghargai Anda, tetapi juga membantu Anda untuk lebih menghargai diri sendiri. Pada akhirnya, misteri terdalam yang bisa Anda pertahankan adalah betapa banyak hal tentang diri Anda yang lebih daripada yang terlihat. Bayangkan diri Anda berdiri di persimpangan jalan.
Satu jalan mengarah ke ketergantungan diri. Jalan lainnya menuju pertumbuhan bersama. Disinilah praktik keempat dari perjalanan stoik kita untuk menjadi lebih berharga muncul. Biarkan orang lain berinvestasi pada diri Anda. Ini adalah seni yang halus. Bukan berdasarkan kepentingan diri sendiri, tetapi pada pengayaan bersama dalam kehidupan. Seneca, dengan kebijaksanaan abadi, mengisyaratkan hal ini, menemukan kebahagiaan dalam dipilih untuk tugas yang memperkaya. Dengan membuka diri untuk menerima bantuan dan nasihat dari orang lain, Anda tidak menunjukkan kelemahan, melainkan mengundang kekuatan yang dibagikan bersama. Praktik ini tentang membangun jembatan, bukan mendirikan tembok. Mari kita menyelami lebih dalam. Ini lebih dari sekadar menerima bantuan. Ini tentang menciptakan ruang di mana orang lain merasa bahwa kontribusi mereka berharga dan dihargai. Pikirkan seperti taman. Anda adalah tukang kebunnya, tetapi Anda mengundang orang lain untuk menanam benih kebijaksanaan, dukungan, dan kebaikan mereka. Setiap benih yang mereka tanam membantu taman Anda berkembang, dan sebagai imbalannya, mereka merasakan kegembiraan dan kepuasan melihat kontribusi mereka tumbuh. Pertumbuhan bersama ini membangun hubungan yang lebih dalam dan saling menghargai. Ini adalah tentang menciptakan siklus memberi dan menerima yang menguntungkan semua orang yang terlibat. Keterbukaan Anda menjadi magnet, menarik orang-orang yang menghargai koneksi yang otentik dan pertumbuhan bersama. Mari kita terapkan praktik ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam momen sederhana, menerima bantuan dari rekan kerja dalam proyek, menghargai nasihat teman, atau sekadar terbuka terhadap perspektif yang berbeda. Setiap tindakan keterbukaan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih terhubung dan dihargai. Anda bukan hanya sosok yang menyendiri dalam menjalani hidup. Anda adalah bagian dari jalinan yang lebih besar, terikat bersama dengan benang pengalaman bersama, dan dukungan timbal balik. Sebagai seorang stoik modern, rangkul ketergantungan ini dengan rasa syukur, dan lihatlah bagaimana dunia membuka tangannya kepada Anda sebagai balasannya. Ingatlah, dalam kata-kata Marcus Aurelius, apa yang baik untuk sarang lebah, baik juga untuk lebah. Pertumbuhan Anda dan investasi mereka tidak hanya saling terkait, tetapi merupakan esensi dari kehidupan yang bernilai dan bermakna. Sekarang kita lanjut ke poin kelima dalam perjalanan kita menjadi lebih dihargai dan menjadi prioritas bagi orang lain, yaitu dengan memprioritaskan kebutuhan Anda sendiri terlebih dahulu. Memprioritaskan kebutuhan Anda bukanlah tindakan egois, melainkan hal yang sangat penting. Bayangkan Anda sedang berada di pesawat dan masker oksigen turun. Anda diberitahu untuk mengenakan masker Anda terlebih dahulu sebelum membantu orang lain, bukan? Itu bukan hanya untuk penerbangan, tapi juga prinsip hidup. Stoikisme, filosofi yang masih relevan hingga saat ini, menggema sentimen ini. Seneca, seorang filsuf stoik, pernah berkata, bukan orang yang memiliki terlalu sedikit yang miskin, melainkan orang yang terus menginginkan lebih. Ini bukan tentang menimbun sumber daya, melainkan mengenali bahwa memenuhi kebutuhan dasar Anda sendiri adalah langkah pertama untuk menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Ketika Anda memprioritaskan kebutuhan Anda bukan berarti membelakangi orang lain. Anda sedang membangun cadangan kekuatan dan stabilitas pribadi. Bayangkan hidup Anda seperti taman. Jika Anda tidak menyiram dan merawat tanaman Anda terlebih dahulu, bagaimana Anda bisa mengharapkan untuk membagikan keindahan dan naungannya kepada orang lain? Kebutuhan Anda, entah itu istirahat, pertumbuhan pribadi, atau pemenuhan emosional, adalah air dan sinar matahari bagi taman Anda. Dengan merawat diri sendiri, Anda memastikan bahwa Anda memiliki energi, kesabaran, dan sumber daya untuk hadir dan mendukung orang-orang di sekitar Anda. Ini bukan tentang mengisolasi diri, tetapi tentang menciptakan keseimbangan di mana kesejahteraan Anda tidak terus-menerus dikorbankan. Menindaklanjuti prioritas Anda bukan hanya soal pengakuan tetapi juga tindakan. Seperti yang disarankan oleh Marcus Aurelius, jangan buang lebih banyak waktu berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi pria yang baik, jadilah dia. Ini berarti membuat pilihan yang sulit, menetapkan batasan dan kadang-kadang mengatakan tidak. Jalan ini mungkin tidak mudah, tetapi ini adalah jalan yang mengarah pada penghormatan diri yang sejati. Dengan selalu bertindak sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai Anda menjadi pribadi yang tulus dan jujur.
Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang memiliki landasan kuat dan rasa percaya diri. Jadi, mulailah hari ini prioritaskan kebutuhan Anda dan saksikan bagaimana dunia mulai lebih menghargai Anda dengan cara yang baru dan mendalam. Di sini kita tiba pada poin ke-6 yang penting dalam video ini. Jangan menjadikan orang lain pusat hidup Anda. Dalam menjalani kehidupan, kita sering lupa kompas yang ada di dalam diri kita, mempercayakan orang lain dengan arah kita. Stoikisme bukan filosofi yang mengajarkan ketidakpedulian yang dingin, melainkan pemberdayaan yang mendalam, mengajarkan kita untuk merebut kembali narasi kita. Praktik untuk tidak menjadikan orang lain pusat hidup Anda bukanlah pelajaran tentang isolasi, tetapi perjalanan menuju penghargaan diri yang otentik. Bayangkan diri Anda sebagai kapten sebuah kapal di lautan luas kehidupan. Kapal lain mungkin berlayar di samping Anda, beberapa bahkan mungkin mencoba untuk mengarahkan arah Anda, tetapi kemudi tetap di tangan Anda. Prinsip stoik ini bergema melalui kata-kata Seneca. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dengan tidak mengandalkan nilai diri Anda pada tangan orang lain, Anda menghindari badai yang hanya ada dalam bayangan pikiran Anda. Buat keputusan Anda, tetapkan tujuan Anda, dan hargai pendapat Anda dengan ketegasan seorang kapten yang berani melawan lautan. Kini, pikirkan waktu dan energi Anda sebagai mata uang paling berharga yang Anda miliki. Apakah Anda akan membelanjakannya dengan sembrono? Tidak menjadikan orang lain sebagai pusat hidup Anda adalah menginvestasikan mata uang ini dengan bijak. Terlibatlah dalam hubungan dan aktivitas yang memperkaya jiwa Anda dan selaras dengan nilai-nilai Anda. Ini tentang kualitas, bukan kuantitas. Waktu Anda adalah hadiah, bagikan kepada mereka yang merayakan esensi Anda, bukan kepada mereka yang menuntut Anda untuk menyesuaikan diri dengan keinginan mereka. Pelajari seni perhatian selektif. Dalam dunia yang bising dengan pendapat dan penilaian, pelajari untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Pertumbuhan Anda, kedamaian Anda, dan perjalanan Anda. Ini bukan berarti menutup mata terhadap dunia, tetapi memilih untuk tidak membiarkannya mendikte harga diri Anda. Semakin Anda fokus pada mengasah kekuatan Anda dan mengejar hasrat Anda, semakin sedikit Anda akan mencari validasi dari sumber eksternal. Ingatlah bahwa Anda adalah pemahat patung kehidupan Anda. Pahatlah dengan niat, fokus pada suara dan visi batin Anda. Ketika Anda mempraktikkan prinsip-prinsip stoik ini, tidak hanya Anda akan lebih dihargai oleh orang lain, tetapi yang lebih penting, Anda akan mengembangkan rasa hormat dan cinta yang mendalam untuk diri sendiri. Perjalanan ini bukan tentang mengabaikan orang lain, tetapi tentang menemukan irama unik Anda dalam simfoni kehidupan. Poin terakhir dalam video ini mungkin akan mengejutkan Anda. Berhentilah memulai setiap percakapan. Mengalihkan fokus dari berbicara ke mendengarkan mungkin adalah perubahan yang Anda butuhkan. Praktik ini, yang sangat berakar dalam filosofi stoik, mendorong kita untuk tidak selalu memulai setiap percakapan. Bayangkan kekuatan dari diam dan seni mendengarkan. Ini bukan hanya tentang tetap diam, tetapi tentang memberikan ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan diri mereka. Pergeseran ini bisa mengubah cara Anda terhubung dengan orang lain dan bagaimana mereka melihat Anda. Kebijaksanaan stoik, seperti yang diajarkan oleh Epictetus, menekankan keseimbangan antara telinga dan mulut kita. Dia secara halus menyiratkan bahwa kita memiliki dua telinga dan satu mulut, agar kita bisa mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada kita berbicara. Ini bukan hanya pepatah lama, ini adalah pengingat yang kuat dalam dunia yang terlalu komunikatif. Dengan tidak selalu menjadi yang pertama berbicara, Anda menciptakan ruang untuk orang lain. Ruang ini memungkinkan Anda menyerap, memahami, dan merenung, bukan hanya bereaksi. Ini tentang merangkul kekuatan dalam diam dan kebijaksanaan dalam mendengarkan. Sekarang, pikirkan tentang terakhir kali seseorang benar-benar mendengarkan Anda. Bagaimana perasaan Anda? Dihargai, dimengerti, mungkin bahkan penting? Itulah hadiah yang Anda berikan kepada orang lain ketika Anda membiarkan mereka memulai percakapan. Ini adalah cara yang halus namun mendalam untuk menunjukkan rasa hormat dan minat pada apa yang mereka katakan. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi Anda mengakui pikiran dan perasaan mereka, membangun hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna.
Dalam dunia yang serba cepat ini, di mana semua orang ingin berbicara, menjadi orang yang mendengarkan akan membuat Anda berbeda. Ini menunjukkan kedewasaan, kesabaran, dan minat yang tulus pada orang lain. Kualitas-kualitas yang langka dan dihargai. Ini bukan berarti Anda tidak pernah berbicara, tetapi ini tentang memilih momen yang tepat. Ketika Anda berbicara, kata-kata Anda akan memiliki bobot lebih karena berasal dari tempat yang penuh pemahaman dan pemikiran. Untuk mempraktikannya, mulailah dengan mengamati interaksi Anda. Perhatikan dorongan untuk segera berbicara dan tahan. Fokus pada apa yang dikatakan orang lain, ajukan pertanyaan, tunjukkan minat, dan biarkan percakapan mengalir dengan alami. Ini bukan tentang menjadi pasif, tetapi tentang hadir dengan penuh kesadaran. Seiring waktu, praktik ini tidak hanya akan meningkatkan hubungan Anda, tetapi juga memperkaya pemahaman Anda tentang orang-orang dan dunia di sekitar Anda. Ingatlah, dalam momen-momen hening, kebijaksanaan seringkali berbicara paling lantang. Hari ini kita telah menjelajahi 7 praktik transformasional yang berakar pada stoikisme, masing-masing sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih dihargai dan dihormati. Ingatlah bahwa perjalanan menuju peningkatan diri dan hubungan yang lebih kuat bukanlah daftar periksa, tetapi cara hidup. Terimalah praktik-praktik ini dengan berani, namun penuh pemikiran, sabar namun proaktif, selektif namun terbuka terhadap kontribusi orang lain.